Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim. Berikut ini sebagian informasi mengenai iklim negara-negara ASEAN, yaitu pertama, berada di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Kedua, mendapatkan curah hujan yang cukup besar tiap tahunnya. Ketiga, dilalui sistem monsunal atau perubahan arah angin tiap 6 bulan. Keempat, terdapat musim hujan dan musim kering di sebagian besar wilayah. Kelima, umumnya suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Nah, faktor iklim itu mempengaruhi timbulnya beraneka ragam flora dan fauna. Virus, Pak. Pulang aja, Pak, pulang. Gak gitu konsepnya, Jen. Maunya aja biar jam kos. Emang iya. Maksudnya demi kesehatan Mister kan? Udah lanjut. Oke, selain yang kita bahas tadi, ASEAN memiliki masalah yang cukup serius juga, yaitu pemanasan global. Diperkirakan efek pemanasan global ini adalah cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir, kekeringan, dan angin topan. Akibatnya dapat memengaruhi sistem irigasi, hasil panen, berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya ekosistem, dan sumber air. Oke, yang kedua faktor geologi. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India-Australia, dan lempeng Pasifik. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik 3 elemen fisik yang saling bercampur, yaitu pegunungan, dataran rendah dan dataran tinggi, air dalam bentuk laut dangkal, dan pengairan. Wilayah ASEAN juga dilalui rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, terdapat rangkaian gunung berapi di wilayah ASEAN. Oke, faktor yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Negara-negara ASEAN memiliki SDA yang beragam, namun tidak semua negara memiliki SDA yang sama. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya tambang. ASEAN juga memiliki sumber daya alam seperti hutan dan laut. Keberagaman SDA ini membuat negara-negara ASEAN saling bekerja sama dalam pemanfaatannya. Oke, kita masuk poin materi kedua, yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Pertama, teknologi transportasi. Peningkatan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, sisi lainnya, lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara atau hal lainnya terkait kegunaannya untuk transportasi. Kedua, teknologi komunikasi. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Jen tahu, Mister, yang ekonomi. Mantap. Jelasin, Jen. Oke. Di bidang sosial, mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat.
Kemudian, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Kemudian yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Wih, mantap Jen. Nah, itu di bidang sosial. Kalau di bidang ekonomi, mengakibatkan bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa. Selain itu, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Nah, 2 poin saja, kalian tentu bisa menambahkan lebih banyak lagi daftarnya. Silakan cari sendiri contohnya. Jen mau jelasin yang di bidang budaya, Mister. Gasken Jen, ya walaupun sedikit sombong. Di bidang budaya, terjadi akulturasi budaya. Terus, terjadi perubahan sistem nilai dan norma. Dan terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya kita semakin mudah masuk. Nice. Oke, itu di bidang budaya. Sekarang di bidang keamanan. Di bidang keamanan, adanya kondisi keamanan suatu negara bisa menjadi rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mudah didapat. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Oke, sekarang kita masuk ke poin materi ketiga, yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih luas. Selain itu, kegiatan produksi oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Selain itu, AFTA juga memiliki dampak negatif. Misalnya, masyarakat di suatu negara yang tidak memiliki skill dapat kalah bersaing dengan warga asing dengan kemampuan lebih baik. Produk dan perusahaan di suatu negara yang tidak mampu bersaing dengan produk dan perusahaan dari negara lain dapat sulit berkembang, bahkan ditinggalkan konsumennya. Oke, akhirnya kita masuk ke poin materi keempat, yaitu tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Efek dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman antara lain adalah 1. Berkurangnya luas sawah sehingga mengakibatkan turunnya produksi padi. Selain itu, luas sawah yang berkurang dapat mengakibatkan tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian namun belum terserap ke dunia industri akan kehilangan pekerjaan, sehingga meningkatkan pengangguran. Yaps, dan apabila terjadi polusi dari industri, lahan di sekitar wilayah dapat tercemar sehingga memengaruhi ekosistem yang ada. Dan masih banyak lagi, silakan cari informasi lebih banyak lagi. Oke, sudah cukup materi kita hari ini. Sekarang waktunya aktivitas. Kalian jawab pertanyaan berikut ini. Menurutmu, dari penjelasan pengaruh-pengaruh interaksi antar ruang di ASEAN tersebut, pengaruh atau dampak atau akibat di bidang apa yang paling perlu diperhatikan menurut kalian? Dan jelaskan alasannya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam belajar.